Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan membedah soal buku tematik terpadu kurikulum 2013 Sehat Itu Penting. Contoh bukunya seperti ini ya. Langsung saja kita membahas soal yang pertama, yaitu di dalam buku ini di halaman 3 yaitu yang ini, organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Nah, ini di sini kan ada cara pengerjaannya. Kamu telah membaca uraian di atas. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita akan membaca uraian di atas ini, yang ini. Lalu kita akan menjawab soalnya, yaitu yang tentang kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Nah, di sini ada soal tentang peredaran darah. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah, jadi jawabannya organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah manusia adalah jantung, karena jantung sangat penting dalam peredaran darah yang berperan memompa darah. Kemudian di pembelajaran kedua ini, pembelajaran kedua ada soal tentang tinggi nada. Nih, sebelum kita menjawab soal, kita harus membaca dulu, membaca soal ini, kemudian kita membaca petunjuknya, yaitu coba kamu suarakan rangka nada berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut: apa yang dimaksud dengan nada, apa tangga nada mayor itu, apa tangga nada minor itu. Kamu dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya. Kemudian tuliskan hasil dalam kolom berikut. Contoh soalnya seperti ini ya teman-teman, yaitu tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada pokok dalam sebuah sistem nada. Kemudian nada mayor terdiri dari 8 notasi pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, atau do. Kemudian nada minor adalah salah satu tangga nada yang memiliki nilai jarak atau pola interval antar nadanya. Kemudian di pembelajaran 3 ini contoh pembelajaran 3. Di sini ada soal tentang ini. Cara pengerjaannya, coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lainnya. Tuliskan hasil pada kolom berikut. Nah, di sini sebelum kita mengisi soal, kita harus membaca terlebih dahulu soal ini. Kemudian soalnya yaitu contoh interaksi antar individu. Jawabannya contoh interaksi antar individu, seorang teman sedang bermain dengan temannya, seorang teman lainnya. Kemudian contoh interaksi antar individu dan kelompok, yaitu guru menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian
contoh interaksi antar kelompok yaitu sosialisasi kelompok polisi terhadap masyarakat desa atau interaksi antar grup musik dengan beberapa juri. Di pembelajaran 4 ini ada soal yang cukup menarik. Di sini ada cerita Siti, Dayu, Beni, Edo, Leni, dan Udin, teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Melaksanakan tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa contoh pantun di halaman 29, yaitu jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar yang tekun. Kemudian juga ada Beni bertugas membaca pantun muda sebagai berikut. Ini contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu harus membalas budi. Dan Udin pun membacakan pantun tua, yaitu tingkap papan kayu persegi, sampan sekat di palu angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, di sini juga ada soal, dan di sini juga ada singkat cerita. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok, kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan sepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh, Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seseorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Nah, di sini ada soal bagaimana sikap kita. Ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu. Tuliskan pendapatmu dalam kolom. Contoh soalnya seperti ini ya. Nah, jawabannya yaitu memberitahu sikap yang akan dipelajari dalam cerita tersebut, yaitu memberitahu alamat rumah Pak RW dengan jujur dan sopan. Kemudian di pembelajaran 6 ada cerita Minggu pagi Lani menyiram bunga. Lani menyiram bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikan dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu dengan ciri tangga nada mayor dan minor? Ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat dan ringan bergembira. Lagu Lihat Kebunku merupakan contoh lagu tanggung jawab nada mayor. Coba sebutkan contoh judul lagu anak-anak lainnya yang bertangga nada minor. Berikutnya yaitu pembelajaran 5, contohnya seperti ini. Nah, di pembelajaran 5 ini ada contoh soal yang cukup menarik, yaitu di halaman 41, yaitu kamu telah membaca pantun-pantun jenaka di atas. Apakah yang dimaksud dengan pantun jenaka? Tuliskan pendapatmu dalam kolom. Jadi menulis terus ditulis dalam kolom sini ya. Jawabannya yaitu pantun jenaka adalah puisi sifat lucu yang terdiri dari kima baris pertama, kedua, dan kelima harus memiliki tujuan hingga 10 suku kata dengan rima dan ritme variabel yang sama. Kemudian ada di pembelajaran 6 ini
seperti ini. Pembelajaran 6 ada sesingkat cerita, yaitu Dayu, Lani, Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel nada masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang kamu embun sebagai warga sekolah. Apa sajakah itu? Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab tersebut? Tuliskan tanggung jawabmu sebagai warga sekolah. Coba kamu ingat, apakah sudah melaksanakan tanggung jawabmu tersebut? Tuliskan bentuk tanggung jawabmu sebagai warga sekolah dan beri penjelasan tanggung jawab dan yang sudah kamu laksanakan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu kita disuruh untuk membuat pantun jenaka. Salah satu contoh pantun jenaka yaitu soalnya kamu memahami macam-macam pantun berdasarkan isinya. Sekarang buatlah contoh dari keempat pantun tersebut. Tuliskan makna dari pantun yang kamu buat, kemudian baca di depan teman-teman dan gurumu. Contoh pantun jenaka yaitu contohnya, jalan-jalan ke kebun rawa, jika capai duduklah di pohon asem. Geli hati ini menahan tawa melihat kepala adik terjepit helm. Kemudian ada pantun, hujan gerimis mengguyur-guyur, tak jua reda meski sudah jam 1. Jangan kau menangis-nangis di atas kasur, nanti kasurnya jadi rumah kutu. Dan yang terakhir ada pantun, anjing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, itu hasil pembelajaran yang kita bahas, yaitu subtema 1 yang berjudul tentang peredaran darahku. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari buku ini. Apabila banyak kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.